WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Action. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Apa kabar? Ya, semoga Anda sekalian dalam keadaan baik-baik saja, penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk menanggapi sabda tuntunan Tuhan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Selasa, 17 Januari 2023, dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kaitannya dengan hari Sabat, kita akan fokus pada ayat yang terakhir. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita mengenal hari Sabat sebagai hari ibadat bagi orang-orang Yahudi, ya, dilaksanakan pada akhir pekan. Dan kiranya bagi kita orang Kristiani, khususnya kita orang Katolik, ajaran tentang Sabat juga terkait dengan ibadat kita yang kita laksanakan pada hari Minggu, ya, hari terakhir dalam pekan. Kaitannya dengan hari Sabat ini, gereja lewat Katekismus Gereja Katolik mengatakan, perintah ketiga Dekalog, 10 perintahlah, menekankan kekudusan hari Sabat. Hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Dalam hubungan dengan hal ini, Kitab Suci mengenangkan karya penciptaan, di mana Tuhan menciptakan dunia seisinya dan manusia selama 6 hari, dan berhenti pada hari yang ke-7. Yaitulah yang kita kenal dari kisah penciptaan, ya. Tuhan berkarya menciptakan selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Perbuatan Allah berhenti pada hari yang ke-7 dan beristirahat adalah juga merupakan pola yang perlu bagi manusia. Kita perlu beristirahat. Kita perlu bersyukur. Ya, tadi dikaitkan dengan karya penciptaan, karya penyelamatan, ya. Dalam perkembangannya di lingkungan umat Israel, hari Sabat juga dirayakan untuk mengenang karya Tuhan, karya di mana Tuhan menyelamatkan umat Israel, membebaskan umat Israel, yang mereka kenang dalam ibadat pada hari Sabat. Mereka perlu beristirahat, perlu bersyukur, mengenang karya keselamatan Allah di dalam ibadat itu. Dan Katekismus Gereja juga menyinggung soal atau masalah sosial. Itulah hari, ya disebut demikian, itulah hari protes terhadap kerja paksa
dan pendewaan uang. Ya, ketika kita mau beristirahat, maka istirahat itu juga mesti kita berikan pada orang lain. Dan pada waktu itu barangkali juga masih ada yang namanya kerja paksa. Mungkin ada budak-budak yang kerjanya itu tidak teratur. Maka hari Sabat juga menjadi hak mereka untuk beristirahat. Dan dikatakan tadi juga protes terhadap kerja paksa dan pendewaan uang, ya, supaya hidup kita tidak hanya mencari harta saja, ya, tidak hanya mencari uang saja. Maka ada istilah time is money, ya. Kita harus rela menyisihkan sebagian waktu untuk beristirahat, untuk kumpul keluarga, untuk beribadat, untuk mengenang karya keselamatan Tuhan, dan seterusnya. Begitulah Bapak Ibu, saudara saya yang terkasih, kita dipanggil untuk, ya, seperti Tuhan juga bekerja selama 6 hari. Kita harus menjadi manusia yang bekerja, tetapi kita juga harus berani beristirahat. Kita harus rela untuk beristirahat. Kita harus menyediakan waktu untuk beristirahat. Dan itulah yang kita sebut hari Sabat, di mana kita juga didorong untuk mengenang karya keselamatan Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil tadi dikatakan bagaimana hari Sabat diadakan untuk manusia, jadi untuk mendukung pola hidup manusia, ya, supaya seimbang, supaya sehat, supaya tidak lupa dengan Tuhan, supaya memperhatikan hukum kasih, ya, berkomunitas, berkeluarga, supaya selanjutnya kita juga peduli kepada nasib orang lain, adil terhadap orang lain, memperlakukan orang lain juga sama dengan pola yang kita hayati. Dan tentu saja di sini dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, ya, di sanalah Tuhan itu berkenan untuk mengisi, untuk memaknai, untuk mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita sebaiknya menghayati hari Sabat itu, yakni untuk berbuat baik. Ya, hari Sabat adalah kesempatan untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih. Ya, bukan sekedar hukum yang kaku, tetapi merupakan suatu kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk menghayati semangat kasih di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur atas hari Sabat yang dikurniakan Tuhan kepada kita. Ya, bagi kita orang Katolik itu kita hayati pada hari Minggu, ya, hari ibadat kita. Ya, kita di sana juga melanjutkan semangat berhenti dari kegiatan-kegiatan kita. Ya, kita beristirahat, dan istirahat kita wujudkan dalam ibadat, di dalam kebersamaan, di dalam kasih, dan di dalam kepedulian kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian, juga keluarga dan karya-karya Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.